saya Marcelo dengan NPM 06.2020.1.0787. Di video ini saya akan menjelaskan praktikum pertemuan kedua. Ini soalnya adalah saya suruh membuat sistem informasi pendaftaran kursus, di mana untuk menerapkan CRUD, create, read, update, dan delete, abstraction, enkapsulasi, dan polimosis. Sini pertama-tama saya membuat kelas biodata ini untuk menjadi induk kelas dari beberapa anak kelas yang nanti akan saya gunakan. Di sini ada 3 atribut bertipe string, ada protected, di sini ada deklarasi konstruktornya. Setelah ini di sini ada 3 fungsi getter dan 3 fungsi setter sesuai dengan nilai-nilai di dalam atributnya. Kelas yang kedua, ini adalah anak kelas dari biodata. Di sini ada penambahan atributnya yaitu password. Di sini ada enkapsulasi private bertipe string. Jadi di atribut ini dia dienkapsulasi, di akses modifiernya private. Di sini juga ada deklarasi konstruktornya. Di sini super digunakan untuk memanggil, ini keyword untuk memanggil induk kelas. Jadi konstruktor di dalam induk kelas itu dipanggil di sini. Di sini juga ada fungsi getter dan setter. Setelah itu saya juga membuat kelas peserta kursus. Sini juga adalah anak kelas dari biodata tadi. Di sini ada enkapsulasi lagi, ada umur bertipe string dengan akses modifiernya private. Di sini juga ada deklarasi konstruktor peserta kursus. Ini juga ada super lagi, keyword untuk memanggil dari atributnya in class. Sini juga ada fungsi getter dan juga fungsi setter. Setelah itu saya membuat kelas kursus, dimana sini ada satu atribut bertipe di mana akses modifiernya public. Ini di sini variabel array, jadi ada 3 nilai tipe string, dimana ada 3 bulan sampai 1 tahun. Nah, setelah itu saya membuat kelas pendaftar peserta kursus. Di sini ada pemanggilan tipe dari kelas yang saya buat tadi di peserta khusus. Lalu sini juga ada indeks kursus bertipe integer. Kedua ini akses modifiernya private yang dienkapsulasi. Nah, di sini ada deklarasi konstruktornya. Nah, di sini juga ada fungsi getter dan juga fungsi setter. Nah, ini sudah saya sini membuat 3 package. Tadi itu package entity. Ini sekarang saya sudah masukkan package proses. Di sini ada Java interface. Di sini termasuk salah satu abstraction dengan metodenya view. Jadi ini digunakan untuk mengabstrakkan diimplementkan kepada turunan kelas yang mau digunakan. Nah, di sini ada admin proses implement interface. Jadi di kelas admin proses ini harus ada metode dari kelas interface. Di sini juga ada sebut di mana admin. Jadi ada kelas admin. Sini buat objeknya dengan nilainya cuma 1. Nah, di sini ada fungsi insert. Fungsi insert sini untuk memasukkan nilai objek admin. Ini admin sama dengan 0, ini admin. Nah, sini parameter dalam insert ini sesuai dengan konstruktor di dalam objek admin. Nah, sini juga ada fungsi getter untuk memanggil adminnya. Nah, sini ada fungsi view. View ini tadi fungsi yang telah kita buat di interface. Nah, di sini diterapkan di dalam sini. Di sini view ini digunakan untuk mencetak nama dari admin, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Nah, di dalam kelas ini juga ada check admin, dimana dengan 2 parameter
bertipe string. Nah, di sini ada pengujian. Jika nilai admin di fungsi get nama itu bernilai benar dengan nama di dalam parameter, dan admin di dalam fungsi get password itu bernilai benar sama dengan parameter yang password, maka dia akan mengembalikan nilai true dan mencetak login Anda berhasil. Jika pengujian ini salah, maka dia akan mengembalikan nilai false. Ini login Anda tidak berhasil. Nah, setelah itu di proses peserta khusus, ini sama seperti tadi adminnya. Sini ada implement interface. Jadi metode di dalam interface itu harus diimplementasikan dalam kelas ini. Nah, di sini ada scanner input. Sini adalah objek yang digunakan untuk menginputkan. Jadi input ini adalah bentuk objek dari scanner. Sini juga peserta. Peserta ini adalah bentuk objek dari peserta khusus yang telah kita buat, yang telah saya buat. Dan juga ada peserta terdaftar. Ini adalah objek dari kelas peserta khusus yang telah saya buat. Nah, sini juga ada variabel jumlah kursus bertipe integer. Keempat atribut ini dienkapsulasi dengan private access modifiernya. Sini juga ada fungsi getter untuk mengembalikan nilai peserta dan mendapatkan nilai peserta. Sini juga ada fungsi getter peserta terdaftar untuk mendapatkan nilai peserta terdaftar. Nah, di sini ada polymorphism overloading, di mana ada dua fungsi dengan namanya sama insert, tetapi berbeda parameter. Dalam insert pertama, ini ada 4 parameter, ada umur, nama, alamat, dan nomor telepon bertipe string. Nah, di sini insert pertama ini digunakan untuk memasukkan nilai pada objek peserta. Ini peserta jum kursus sama dengan new peserta. Nah, sedangkan di insert kedua ini ada 2 parameter. Yang pertama peserta dengan tipe data kelas peserta khusus dan juga indeks khusus bertipe integer. Di insert yang kedua ini digunakan untuk memasukkan nilai pada objek peserta terdaftar. Nah, di sini ada new pendaftar peserta. Lalu jumlah kursusnya bertambah 1 untuk insert yang kedua ini. Nah, di sini juga ada view yang tadi dibuat di interface. Nah, di sini ada if jika jumlah kursusnya sama dengan 0, maka belum ada peserta khusus. Nah, jika sudah ada, jika kondisi ini salah, maka dia mencetak nilai-nilai dari peserta itu sendiri. Nah, ini memanggil peserta, yang memanggil fungsi getter alamat, yang memanggil fungsi getter alamat nomor telepon, yang memanggil fungsi getter nomor telepon, dan pilihan kursus dia memanggil kelas kursus pada atribut kursus dengan indeksnya itu adalah peserta terdaftar dengan fungsinya get index kursus. Itu untuk fungsi view. Nah, di sini ada fungsi update. Untuk update ini ada masukkan nama peserta yang mau diubah. Nah, di sini ada source sama dengan input. Jadi ini ada proses menginputkan data ke dalam nilai source. Lalu ada integer cari sama dengan 0. Nah, di sini ada perulangan dual awalnya. Dalam perulangan dual itu ada pengujian. Jika jumlah kursus sama dengan nilai carinya, maka data peserta kursus tidak ditemukan. Lalu ada proses break. Lalu di pengujian kedua, jika peserta terdaftar di indeks cari di dalam fungsi get peserta, di fungsi get nama itu bernilai benar dengan search yang telah diinputkan, maka dia akan melakukan dual di dalam sini. Jadi dalam else if ini ada dual lagi. Dual yang pertama di sini untuk mengubah pilihan. Jadi jika pilihan, nah sini ada pilih edit input x integer. Sini ada proses masukkan nilai field edit. Nah, jika nilai field editnya sama dengan 1, maka dia mencetak nama. Jadi ini dia biodata. Ya, ini untuk melihat biodata peserta. Ini dia fungsi getternya. Lalu jika field editnya nilainya 2,
dia mengubah nilai nama. Nah, seperti ini. String edit nama sama dengan inputan nama yang mau diubah. Lalu dia mengambil fungsi setter. Jadi peserta di indeks cari, dia memanggil fungsi setter dan parameternya edit nama yang telah diinputkan. Begitu juga dengan ketiga, tapi di sini adalah dia memanggil fungsi setter alamat. Di keempat dia memanggil fungsi setter nomor telepon. Yang kelima dia memanggil fungsi setter umur. Nah, yang di keenam ini dia memanggil, nah di sini dia mengganti nilai kursus. Pertama kita mencetak nilai kursus apa saja yang disediakan. Nah, seperti ini dia mencetak i kursus, ini dia memanggil kursus apa aja yang disediakan dan telah saya buat tadi di kelas kursus. Nah, lalu di sini kita memilih kursus, ada ini dia mengamputkan nilai edit kursus. Nah, dia sini memasukkan atau mengganti nilai dari indeks kursus itu dengan memanggil fungsi setter indeks kursus dengan parameternya edit kursus yang telah diinputkan nilainya. Lalu perulangan dua itu akan berhenti ketika nilainya sama dengan 0. Ketika nilainya tidak sama dengan 0, maka dia akan looping lagi. Nah, pada perulangan yang pertama ada pengujian pertama, yaitu jumlah kursus, dan pengujian ini dan yang terakhir jika dua nilainya beda semua atau tidak sama, maka ini nilai cari sama dengan ditambah 1, lalu ada proses break. Perulangan dual ini akan terus terjadi karena nilainya true, dimana perulangan ini akan berhenti untuk di setiap pengujiannya ada fungsi break ini sendiri. Nah, di sini ada fungsi untuk menghapus. Di sini ada masukkan nama peserta yang mau dihapus. Nah, di sini menginputkan nilai source dengan input next line. Nah, di sini juga ada perulangan dual. Ini ada nilai cari sama dengan 0. Di pengujian pertama di perulangan dual itu, jika nilai cari sama dengan jumlah kursus, maka data tidak ditemukan. Lalu ada proses break. Nah, pada pengujian kedua di objek peserta terdaftar di indeks cari, pada fungsi get peserta, di fungsi get nama, dia bernilai benar sama dengan search yang telah kita inputkan, maka sini ada prosesnya. Ini ada proses menghapusnya. Nah, jika nilai cari sama dengan jumlah kursus kurangi 1, maka jumlah kursusnya akan berkurang dengan 1. Nah, jika tidak, maka sini ada perulangan for, di mana nilai cari, nilai i dimulai dengan nilai dari cari, lalu i sampai nilai jumlah kursus. Nah, di sini ada proses menghapusnya. Ini peserta terdaftar. Jadi objek peserta terdaftar di indeks ke i, dia akan berpindah nilainya di peserta terdaftar di i plus 1. Begitu juga dengan peserta. Setelah itu nilai jumlah kursus dikurangi 1. Nah, sini ada break. Nah, pada pengujian ada dua yang pertama ada 2 pengujian kan. Nah, jika pengujian pertama dan pengujian kedua itu nilainya tidak kondisinya tidak sama semua, maka ini nilai cari bertambah cari plus 1. Jadi nilai carinya ditambahkan 1. Lalu ada break, dan perulangan ini akan terus terjadi karena kondisinya true terus. Nah, di sini ada ini memanggil dari itu semua. Ini ada import proses dengan titik ini, jadi kita memanggil semua kelas yang ada di dalam proses. Sedangkan di import entity ini kita memanggil kelas khusus. Ini ada Java Object Scanner, jadi kita memanggil scanner, jadi memanggil library Java pada file util. Scanner ini digunakan untuk menginputkan data. Nah, pada yang pertama ini ada deklarasi objek untuk membuat objek baru, yaitu admin. Admin ini adalah bentuk objek dari admin proses. Peserta ini adalah bentuk objek dari proses peserta khusus, sedangkan input ini adalah bentuk objek dari scanner. Lalu di sini ada 2 variabel, ada tag admin bertipe boolean dan pilihan khusus bertipe integer.
dan ada data admin. Ini dia memanggil fungsi data admin. Nah, sini saya membuat data admin. Nah, sini saya memasukkan nilai-nilainya. Nama adminnya saya sendiri, passwordnya npm saya, alamat adminnya Surabaya, nomor teleponnya adalah sekian. Lalu dia memanggil objek admin di fungsi insert. Nah, sini dia memasukkan nilai ini sesuai dengan konstruktor yang telah saya buat. Kelas admin, nama admin, alamat, nomor telepon. Nah, setelah itu program mencetak tulisan ini jumlah anggota kursus, memanggil kelas proses peserta kursus pada atribut jumlah kursus. Nah, pada case pertama sini ada login admin, dia memanggil fungsi login admin. Nah, sini pada fungsi login admin di sini ada menginputkan nama dan passwordnya. Nah, setelah itu ada pengujian, cek admin sama dengan admin titik cek admin. Jadi nilai dari cek admin, variabel cek admin itu sama dengan nilai dari admin. Kita memanggil fungsi cek admin dengan parameternya nama dan password yang telah diinputkan. Nah, while cek admin, jadi ketika cek admin itu bernilai benar, maka baru akan masuk ke dalam proses dual ini. Nah, dual di dalam dual ini ada juga switch case. Pada case pertama saya memanggil metode atau fungsi insert peserta, di mana fungsi insert peserta ini untuk memasukkan nilai-nilai data-data dari peserta itu sendiri, dan nama, umur, alamat, nomor telepon. Nah, di sini kita memanggil objek peserta di fungsi insert. Nah, sini ada konstruktornya, parameternya, umur, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, lalu ini ada memanggil fungsi lagi di dalam insert peserta. Kita memanggil fungsi insert kursus. Nah, dalam fungsi insert kursus ini pertama kita mencetak kursus apa saja yang telah disediakan. Nah, kita memasukkan pilihan kursus apa. Setelah itu kita memanggil objek peserta di fungsi insert, lalu kita memanggil dengan parameternya peserta titik get peserta dengan indeksnya peserta titik jumlah kursus, lalu koma pilihan kursusnya. Setelah itu di case kedua kita hanya memanggil objek peserta pada fungsi update. Jadi objek peserta ini kan adalah bentuk objek dari kelas proses peserta. Jadi di dalam proses peserta ini ada fungsi update, jadi kita tinggal memanggilnya. Begitu juga dengan case ketiga, kita memanggil objek peserta di fungsi view. Case keempat kita memanggil objek peserta di fungsi delete. Itu adalah fungsi pada login admin, ya. Fungsi login admin. Kita kembali lagi ada fungsi mainnya, fungsi mainnya. Di case kedua itu ada peserta titik view. Nah, peserta titik view ini digunakan, jadi ini adalah bentuk objek dari, ini adalah peserta, ini adalah objek. Kita memanggil objek peserta titik view pada fungsi view. Nah, di case ketiga kita memanggil objek admin di fungsi view. Nah, dual ini berulang ini terjadi ketika nilai build 0 dan nilai build kurang dari 3. Ketika salah satu kondisi salah, maka ulangan ini akan berhenti. Sekarang kita coba saja. Saya login, passwordnya
Sekian penjelasan program dari saya. Kiranya mohon maaf jika banyak salahnya.